Selamat datang kembali di Nyetori. Nyetori itu konten apa, Gor? Tahu nggak, Gor? Nyetori dagang. Nyetori itu konten di Nyetor channel kan nyetor dulu. Oh iya. Nyetor apa? Nyetori kan kata dasarnya store kan. Iya. Oh iya, menyetori ya. Bukan nyetori itu kata dasarnya story. Oh gitu. Jadi itu tujuannya tuh kan di sini tuh kontennya itu mau cerita tentang bagaimana awal-awal gabung stand up. Nah, awal-awal Gabung. Oh siap. Nah, cerita awalnya. Saya bentar. Mobilnya betul saya delete. Mobil siapa? Ayo kan Mobil saya. Bukan. Oh iya, tapi ini kan sudah ada petugas parkir yang lain. Oh, Kamu gitu. kan khusus sepeda motor. Ini kan mobil. Oh ya. Jadi nyetor itu biasanya kita ngobrol-ngobrol soal awal-awal ke stand up. Oh gitu. Nyetori dari story ya. Tahun 2000 berapa? Aku gabung stand up Magelang. 2013, Pak. Kenapa? Hah? Kenapa 2013? Kenapa nggak 2012? Kita kan mulainya 2012 tuh, Februari. Iya, Februari 2013. Baru tahu, 2013 baru tahu. Baru ada akses ke sana. Soalnya, Aku pun nggak tahu kalau waktu itu ternyata si stand up Magelang ini cukup eksis. Gitu, dan masih ingat kan waktu di Brief Cafe dulu di dekat Brief Cafe. Brief Cafe Di Cacaban. Cacaban. Pom bensin. Yang sekarang jadi brand Mbak Warni gue bikin cafe jenenge Brief Cafe, teman-teman. Brief Cafe itu kita waktu itu lagi muter-muter Wismila. Ya, Diplomat. acara Diplomil. Diplomat Milk. Ya, Diplomil. Itu 7.000 teman-teman waktu itu harganya masih yang. Bukan rokoknya fokusnya. Fokusnya Diplomat Milk itu jadi sponsor kita untuk tur kafe-kafe. Oh Kebetulan iya. waktu itu Brief Cafe. Seminggu sekali itu kita pindah kafe. Ya, dari Brief ke Juminten kan. Iya. Cuma pindah depan. Cuma pindah depan doang kan deketan. Iya. Karena Juminten kan kuliah di Washington. Nah, jadi itu tahun berapa tuh, Gor? 2013. Berarti Brief Cafe itu 2013. Ya. Terus dirimu ngelihat kalau wah, kok ono stand up komedi. Ya. Sebelumnya tahu stand up komedi belum? Belum pernah. Nonton? Cuma nonton sering. Nonton di TV. Nonton Kompas waktu itu kan lagi hype-hype Sucian, Mbak. Suci awal-awal Suci. Sama yang Kompas gitu loh. Stand up Metro TV. Metro. Suci itu Kompas, terus Metro TV. Sama Metro. Dirimu yang kamu lihat dulu tuh awal-awal siapa? Di Yang- TV. Radit jadi apa sih? Pastinya Radit. Terus seneng juga waktu itu nonton Mongol, nonton Panji, nonton Cak Lontong. Masih yang ada saat itulah. Terus Betul. sejak awal melihat itu terus pengen gabung itu kan belum langsung gabung open mic tuh, kamu cuma baru lihat doang, terus kamu tampil nggak sih, nyoba nampil kalau Coba tampil aku. Langsung nyoba tampil. itu emang punya materi soal langsung lihat ada stand up langsung ambil stand up Lah, aku cuman punya satu beat waktu itu. apa? Bedanya bedanya ibu-ibu punya bayi yang kalau anaknya nangis dia seneng nonton band-bandan atau enggak? Gimana? Kalau anaknya nangis, anaknya batuk. Ulang. Gimana itu? Bedanya Bedanya. ibu-ibu punya bayi, dia sering nonton band-bandan atau enggak pas anaknya batuk. Aku masih nggak tahu, nggak paham aku. Pokoknya pas ini Bedanya bedanya ibu-ibu. ibu-ibu sama apa? Bedanya ibu-ibu yang punya bayi. Bayi sama yang nggak punya bayi, gitu. Enggak. Kan Punya kalau beda aja bayi, belum perbandingan berarti. Sering nonton band-bandan. Bedanya ibu-ibu yang Oke, kita bedah materi teman-teman. Ya karena waktu itu emang kayak gitu, cuman emang bahkan tekan saiki orang tahu tak gawatin aku materi. Ini kan Ribet kan? Aku belum ngerti punchline-nya. Kita bedah dulu bedanya apa? Ibu-ibu yang punya anak batuk. Seneng nonton band-bandan, sama ibu-ibu punya anak batuk, dia nggak seneng nonton band-bandan. Oh, Cuma gitu doang sebenarnya, Pak. terlalu spesifik beda itu. Ngambil orang terus spesifik. Nah, kita lihat punchline-nya. Oke, diulang nanti. Apa bedanya orang tua yang punya anak batuk dan suka band-bandan sama orang tua yang punya anak batuk tapi nggak suka band-bandan? Jawabannya. Kalau orang tua yang anaknya batuk dia nggak suka band-bandan, dia pasti ngomong anaknya, peace gitu. Oh, peace. Oh, yang nggak suka band-bandan. Kalau yang suka band-bandan, anaknya batuk, peace way. Oh iya, penonton band tuh kayak gitu, peace way gitu ya. Oh, gitu. Terus itu ada yang ketawa, aku ketawa nggak waktu itu? Lupa. Terus kamu cuma bawain itu doang? Iya, cuma bawain itu. Terus langsung turun? Terus penontonmu langsung apa? Teman-temanmu langsung woi. Iya. Aku cuman gitu doa aku. Karena malam itu di Brief Cafe bandmu tampil. Apa kamu nemenin siapa? Aku bandku tampil. Oke. Bandku tampil waktu itu terus
ya itu kebetulan ketemu stand up, terus aku lihat stand up juga bawain sepatu kuda. Sepatu kuda, ya benar. Terus aku juga berpikir, oh ternyata ada juga tuh kayak gini bisa dijadiin komedi toh, bisa dijadiin tontonan tuh. Padahal ini ibaratnya ini untuk yang improve komedi kayak gitu kan biasanya cuma tak lakukan di tongkrongan lah. Gitu loh, kita sok-sokan ngopo. Tapi ini ada konsepnya nih. Iya. Kemarin itu. Kayak jadi apa, contoh improve jadi apa nih. Contoh ini jadi apa kayak gitu cuma biasa tak lakukan di tongkrongan. Coba ini jadi apa? Sabun. Oke. Alah. Enggak usah gitu dong, Pak. Ini jadi apa? Jadi apa? Betul dulu. Twistel. Nah, jadi tuh waktu itu memang ada sesi improvisasinya, ada stand up-nya, ada improvisasi komedinya. Ya. Jadi Igor melihat itu dari 2013 stand up Magelang sudah melakukan improvisasi komedi. Jadi begitu di konsep kita jual dari untuk sponsor itu, untuk tour itu, Igor tertarik dan kamu memutuskan untuk ikut open mic. Kan resminya kalau gabung stand up tuh sudah mulai gabung ikut open mic. Kamu nggak langsung loh. Nggak langsung besoknya open mic. 2 minggu. Langsung berarti? 2 minggu, iya. 2 minggu langsung kamu gabung ke Coffee Toffee. Waktu itu di Coffee Toffee guys. Aku di saat itu juga dikasih tahu sama Mas Agus Cutang. Oke. Cara bikin materi mind mappingnya seperti ini. Sumpah, Pak. Bisa kalingan aku. Gini dikasih bagan-bagan gitu-gitu. Jadi kenapa saya ketawa? Jadi Agus itu kalau buat yang belum tahu, kalau Agus itu selalu menyarankan untuk mind mapping. Tapi kadang Agus juga kalau datang ke acara open mic itu dia bawa mind mapping doang. Materinya mind mapping. Orang di atas pas open mic udah siapin materi, dia baru mulai mind mapping. Itu begitu ya Gus ya, benar nggak Gus? Maaf Mas Agus. Nah setelah itu kamu bikin materi kan, berarti kan kamu lihat bikin materi dan setelah itu datang ke open mic, tampil nggak? Pertama kali langsung tampil. Ingat nggak itu ada lagi tema apa atau lagi gimana? Nah itu udah nggak inget aku lagi. Materinya apa yang dibawa? Masih yang perbedaan ibu yang itu ada. Terus pokoknya aku cuma bawa 3 beat berapa tok kok. Waktu itu lupa tapi kepikiran lagi. Terus dirimu udah mulai aktif tuh sesekali kalau nggak manggung kamu datang tuh. Iya, kalau nggak pasan manggung pasti aku datang. Jadi Igor ini adalah salah satu keyboardis band reggae dan juga kadang-kadang vokalis. Sebut aja Rambokek lah. Ya bukan Rambokek gitu. Nggak usah disebut ya. Kesebut, Pak. Dan juga dia additional main keyboard juga. Jadi waktu itu sibuk banget karena memang dia lingkupnya tuh dunianya ya musik. Sampai sekarang pun dunianya musik, cuma ada stand up-nya sekarang kan sampai detik ini. Di 2013 itu kamu memutuskan untuk bener-bener ikutan terlibat dengan apapun itu setelah beberapa bulan apa langsung aja setelah itu? Butuh beberapa bulan karena kan waktu itu senengnya kau saya siapa ya? Mas Berto. Enggak, udah enggak Mas Berto. Kamu ya? Aku nggak pernah nyekel, aku cuma bantu-bantu doang. Mas Wen sih kayaknya sih sampai 2015-an lah. Wen. Kayaknya ya masih Wen tuh setelah itu. Terus waktu itu enggak, habis itu Areza, habis Wen kan Areza. Oke, benar. Nah, aku mulai join nih pas Areza ki. Karena kan aku dekat sama si Gilang gue. Nah, aku setiap malam ke rumah Gilang Pak kita bahas rencana. Oke, stand up dapat kena ya gitu. Karena kode-kode sak kampung, terus aku datang ke di situ aku mulai terlibat. Terus Areza waktu itu dia out, dia resign kayak. Terus Ibnu megang habis itu. Ibnu kan. Nah, Ibnu tak setir. Bukan di setir tapi maksudnya dikasih tahu arah-arahnya. Loh, mau pemerintahan dia ada yang nyetir kok. Oh iya benar, pemerintahan ini. Maksudnya kan ada driver itu driver mobil. Politik itu Mas. Memang waktu kita tahu kan tahun pas pemilu besok kan Gibran. Nah, terus terlalu politik Mas. Gitu. Nah, kamu dapat show nggak? Show? Biasanya kan orang-orang itu dapat masuk terlibat dalam show dan tampil dalam sebuah show. Nah, kamu apa? Showmu apa? Tampil dalam show aku piye lah. Masa biar doang, Gor? Ayo karo sing wingi mangkelan. Masa, Gor? Kamu belum pernah ada show kayak kita kan ada ABG, ada show Love of the Ring, ada belum. Sun. Belum sama sekali. Karena mungkin memang kamu nggak yang begitu aktif banget stand up-nya mungkin kali. Mungkin karena aku nggak punya materi. Ya kalau punya materi juga. Jadi baru tahun 2024 ini baru Igor tuh kayak yang niat banget jual materi dan punya materi yang jelas. Punya materi yang jelas itu aku 2020, Pak. 2000. Tapi selama yang sebelum 7 tahun nih aku mengguru ngopo-ngopo kok buat rame-rame doang ya. Iya. Dan kamu mengakuinya berarti ya sekarang ya? Jujur aku mengakui, bahkan ibaratnya saiki aku iso gawe materi, iso kan. Aku dari 2020 kuwi terus nek sembian-bian ki kaya
aku join ya. Oke, kok meh gawe acara apa? Ya wes, aku tak nemburi kok. Aku tak sing nyeting, tak sing ngopo. Aku pokoknya support full. Juara ragaku untuk stand up Indo Magelang di acara itu. Berlebihan. Aku pun nggak begitu banget. Jadi dirimu waktu pas awal-awal sebelum tahun 2020 ini memang kadang hilang timbul kan ya. Kadang ada beberapa kamu tuh kayak yang kosong, nggak ikutan lagi, terus kamu hubung lagi. Pokoknya 2018 sih aku jarang banget, ibaratnya aku. Alasannya apa kok? Bosan. Oh iya deh, ada urusan di Jakarta guys ya. Buat tahu lebih detail di Jakarta itu apa? Dengerin kita di podcast. Ya itu di Instagram boleh, Sakit Hati Podcast boleh. Lebih dekatnya di Sakit Hati Podcast. Tapi fun fact guys, Igor ini punya podcast Sakit Hati Podcast. Di teman-temannya dia ajak podcast. Cuma saya yang belum pernah. Belum pernah diajak ke Sakit Hati Podcast. Tapi pas saya bikin di Tori, dia langsung saya ajak. Gimana tuh mas ceritanya mas? Ya. Jadi terus setelah di 2018 kamu sibuk itu jarang tampil lagi, terus kamu pernah kepikiran nggak, kok aku nggak pernah dapat show, kok aku nggak pernah ikut dalam line up dalam sebuah event berbayar gitu, padahal ada orang-orang baru di bawahmu dapat spotnya. Berarti kamu star Zare. Oh itu juga belum pernah dapat ya. Belum semua setelah itu di tahun-tahun itu. Aku pun pilih juga nggak muncul di pamflet Pak. Iya benar. Aku secret guest star yang tampil pertama AC, opening sama apa? Jadi dirijen yang di Indonesia Raya. Jadi iya, kamu kan tahu juga alasannya. Jadi PLA itu event di mana kita lokal gitu, acara-acara tema Magelang gitu. Si Igor ini nggak jelas, dia nggak tahu dia punya materi solid mau tampil apa enggak. Tapi aku pengen Igor tampil, tapi Igor biar nggak beban, jadi kita nggak umumin dalam line up. Jadi dia kasih di opening kayak pidato gitu, kayak ngomong apa tapi lucu gitu loh. Jadi akhirnya dia ada official tampil, cuma dalam line up nggak ada. Karena mungkin kalau tidur Igor dimasukin line up juga bukan berarti akan menambah tingkatan jual tiket ya. Iya sih. Terus, nah gini, yang sering aku tanyain tuh, sampai sekarang masih di stand up Magelang masih kayak terlibat terus inisiatif, walaupun sekarang udah menikah, problematika masalah asmara sudah tidak ada lagi urusan, sekarang lebih ke problematika kehidupan, tapi tetap masih memampiri untuk ngurusin event, walaupun kamu memang juga masih aktif musik, masih aktif kerja tetap ya. Sekarang ngurus anak, tapi kok stand up komedi walaupun tidak sesering dulu tapi masih tetap terjalin. Yang pertama, alasan paling utama kenapa kok aku masih join stand up sampai sekarang adalah karena band-bandanku sekarang udah nggak laku. Jujur sekali mas. Masa jarang gitu loh, nggak sesering dulu. Nah dulu kan band-bandan aku Jumat Sabtu Minggu mesti ono event lah. Itu entah yang Sabtunya manggung 2 kali atau berapa gitu pasti main aku. Sekarang itu terus aku yang pasti adalah aku nggak punya tempat untuk bisa ngomong jorok secara bebas. Gitu. Bener. Selain dibalut dengan komedi, bahkan kayak nek dilalai gitu, kita MC atau apa gitu, kita nggak ada batasan tertentu Pak. Tapi ketika open mic bebas Pak kita Pak. Iya. Kecuali dari kafenya nggak boleh ngomong ini ya, nggak boleh ngomongin ini ya. Gitu. Kebanyakan kafe yang kita datangin boleh-boleh aja. Iya. Jadi maka dari itu kan bebas, kayak kita waktu di Rockstar kemarin bahas alat kelamin dan lain sebagainya, bodo amat aku. Balik lagi ke dirimu tadi, udah mulai niat bikin materi di 2020. Apa yang mendasari kamu untuk langsung aku mau niatnya bikin materi story waktu itu? Karena mau ada event aja waktu awal-awal itu. Lebih ke waktu itu stand up gak ada orang. Mau nggak mau karena ada aku di situ ya wes aku kan. Tapi kalau tenanan bikin, Igornya kalau tenanan bikin tuh jadi bagus ya. Cuma kalau dia males dan nggak ada waktu juga, banyak juga yang dia harus kerjakan, jadinya ya nggak jadi. Materi Igornya lebih ngarah ke one-liner sekarang kan ya, dikit-dikit punchline, jadi nggak pakai banyak cerita. Yang penting tetap harus punchline ya. Tapi masalahnya kalau di one-liner itu memang harus banyak mikir dan memang harus bener-bener dipikirkan banget kalimat per kalimatnya, jadinya ya jadi tambah susah juga. Cuma betul, ya Pak. Dengan begitu ya tetap nggak ada alasan buat materinya jadi tidak banyak. Ya mau nggak mau Pak, karena untuk storytelling aku pengen banget bikin materi storytelling. Ya, tapi cuman aku belum tahu apa nih jenenge ya, belum tahu resepnya biar orang itu masuk dalam Theater of Dream, Theater of Mind, orang biar langsung ngebayangin apa yang tak sampaikan, ini belum bisa aku. Memang kesulitannya kalau storytelling itu yang aku tahu ya lebih ke kayak kita tuh harus bercerita kayak kita seakan nggak ada skripnya, kita kayak bercerita aja, terus kita juga paham ceritanya kayak gimana, dan memang harus jago cerita dulu.
Iya. Nggak bisa. Nah makanya aku bilang kalau memang kamu kuatnya di one liner ya mantapkan di one liner. Tapi kalau mau coba eksperimen di storytelling sih nggak masalah. Cuma kan harus kesulitan di storytelling itu adalah yang menghafalkan dan mengutarakan tanpa terlihat menghafal. Ya dirimu tahu kan materi storytellingku yang mana yang pendek itu? Yang mana? Yang itu loh, yang di rumah mertua itu loh. Oh iya bener. Itu aku pasti wah anjing ono punchline sing ra kegowo lah, ono pola. Karena harus urut. Pasti ada yang kurang. Ada yang kurang. Enggak pernah seperfect itu aku membawakan. Padahal storytellingnya paling ya berapa punchline doang, tapi kan Iya. Tapi kan kalau udah kurang satu mah rusak punchline di belakangnya. Iya, terus pemilihan katanya juga kadang kan aku Raisa menghafal kuwi, Pak. Oh, ya makanya aku bilang one liner lah. Kalau one liner sudah keunggulanmu, one liner sudah yang kamu bisa lakukan dengan mudah, ya one liner itu yang harus dilakukan. Tapi kesulitan one liner memang susah bikinnya. Untuk buat materi yang cuma 3 kalimat lucu itu lebih susah daripada bikin materi yang panjang ceritanya gitu loh. Ya, gampangannya ini kayak aku nge-MC gitu kan. Ibaratnya kita bisa langsung mengomentari itu, nggak perlu cerita ada backstory-nya dulu gitu loh. Dan bisa langsung lucu. Tapi nek aku harus storytelling kan nambah beban, aku harus ono backstory-nya. Iya, ada pondasi lah, ada pondasi. Bangun pondasi itu aku rung nemu resepe kuwi ben iso nyampe ke penonton iki piye. Oh ya itu makanya emang harus butuh banyak persiapan, butuh banyak modifikasi apa yang sudah kamu lakukan, eksperimen juga. Cuma kan memang kita kan punya kegiatan ya. Jadi kadang kalau stand up comedy itu jadi sampingan dan ada banyak prioritas lain yang kita harus lakukan, kadang perkembangan dari komedi kita juga melambat lah istilahnya ya gara-gara itu. Memang kamu kegiatan apa selain stand up? Selain stand up kan bukan selain ya. Stand up tuh kayak selingan-selingan paling selingan lah kalau menurutku dari kamu ya. Yo ben-benan pasti itu ben-benan. Ben-benan tuh paling utama ya dalam hidupmu, dalam passionmu. Enggak juga sih. Lebih aku intinya gini. Nah, aku seneng performing art. Oh, oke. Berarti ini tarian kontemporer di acara demo boleh? Pernah. Oh, pernah. Demo apa tuh? Bukan demo sih. Dulu kan ada waktu Magelang Tempo dulu kan pernah pertunjukan kayak gitu. Aku tampil itu. Yang aku dicat sama aku, Pak. Kamu jadi apa? Aku bukan jadi pokoknya ceritanya mengisahkan perjuangannya kan temanya kemerdekaan mau apa ngono lah. Aku dadi wong sing diidak-idak Orlando. Oh, oke. Jadi badanku penuh lumpur, terus aku dijak-ijak beneran ditendangi, Pak, aku, Pak. Oh. Jadi kamu tuh jadi orang yang pokoknya jadi budak yang diajarin sama. Iya, aku kocok kendali di Andrus saiki. Dendes, nanti kamu budaknya enggak kerjaan. Masa budak sama pemimpinnya? Minggir mobil tak parkir. Bukan Anda, Mas. Anda bukan parkirnya, Anda kan pembersih WC terus. Aku sikat. Bukan, kamu wipol. Dan kalau orang gabung stand up tuh kan tentunya pengen belajar lucu atau pengen mendapatkan panggung untuk lucunya mereka. Nah, dirimu orang yang mana? Memang orang yang sudah lucu terus pengen panggung, apa orang yang belum lucu mau belajar lucu? Untuk belajar lucu kan harus selalu ya, Pak ya. Ya. Karena stand up ini kita nggak ngikuti zaman. Ya. Meta stand up pun juga berubah tiap waktu kan ternyata kan. Kita mau pakai formula yang dulu aja kayak wes ora relate di zaman sekarang gitu. Nah, aku adalah orang yang seneng sinau. Gitu. Apa sih sing iso tak sinau dari stand up itu, terus tekniknya apa wae kayak gitu, lebih seneng sinau itu. Berarti lebih lihat ke hal yang baru waktu itu ya. Oh, ada hal baru nih pengen aku jajal. Iya, dan karena basicnya adalah aku seneng performing art ya itu yang mendasari semuanya gitu loh. Ternyata aku dewean wae iso lucu kok. Oke, gitu loh. Terus kamu merasa berhasil tuh di titik mana? Ketika kamu merasa berhasil, aku berhasil belajar stand up nih, berarti di titik mana tuh? 2020 gue. Berarti selama 7 tahun pas kamu sejak gabung itu kamu tidak merasa aku sudah jadi seorang komika yang memang benar-benar komika. Loh, job aku pernah dapat job nggak sebelum 2020? Pernah. Sekolahan kok. Cuman aku nggak bilang sama komunitas waktu itu. Oh ya, tapi yang jelas kamu pernah panggung dan dibayar. Pernah 50.000. Gimana? Ini berarti ada punya materi dong berarti udah. Iya, aku merelate-relatekan aja nulis kan aku nggak punya materi fix gitu waktu itu. Materiku cuman sidik banget lah. Dadakan. Iya.
Berarti bikinnya dadakan. Bikin Nah, itu dadakan. sama berarti barengan dengan kamu tampil band dong. Biasanya kayak gitu ya? Atau Enggak. memang dipanggil buat stand up? Dipanggil buat stand up aja. Di mana tuh? Di kafe, di gedung, di Di sekolahan, SD. SMA. Di Sama SMA. Atin? Bukan. Mundilan, SMA Mundilan. Oh. Temanku, Gor, mbak aku tulungi. Oh. Aku tulungi piye Bu. Anu aku butuh stand up, mengisi yo. Pas itu. Pecah nggak? Hah? Apa enggak? Karena ya pecah lah. Masa kan aku ada bandlan yang apa ya? Tebak-tebakan. Iki lah sing cie-cie lah pokoknya lah. Oh. Yang cie-cie ya pakai tebak-tebakan. Itu eventnya apa? Pensi. Oh, pensi. Pensi. Berarti sama band-bandan dong. Wah, susah. Ada band-bandannya. Outdoor berarti. Semi outdoor, enaknya. Aduh. Enaknya semi outdoor. Jadi emang waktu itu aku minta perform habis sambutan. Jadi anak-anak masih pada duduk di situ. Oke. Jadi kan belum pada nganu. Waktu itu ibaratnya aku gagal pun di situ, aku merasa aku bakal bilang Ini sambutan. ini sambutan. Oh, itu pengalaman pertamamu. Dan Pengalaman pertama. Langsung merasa sukses nggak di acara itu? Aku waktu itu merasa Dapat tawanya. dapat tapi nggak banyak lah ya karena emang susah Pak itu event kayak gitu Pak. Menurutku. emang boleh Bayaran habis itu. 50.000. Berasa superstar nggak? Enggak. Nggak, maksudnya dikasih Mas, ayo Karena silakan, aku Mas. merasa gini Pak, aku akan merasa sukses ketika aku bisa tampil di show emang yang dikhususkan untuk stand up. Oke, nice, benar. Nah sekedar job mah, Ya, aku yang ngajak- MC apa aku bisa untuk lucu. Ya. Sombong. Nah, terus selama ini kamu pernah sering ngejob? Job mana yang menyebalkan, teraneh Pak? Yang ada pikiranmu sekarang? Job teraneh. Karena gini Pak, jujur ya, aku adalah seorang spesialis Ngeri. stand upper outdoor teman-teman. Alun-alun gorene lo, ringgam sing ramene kaya ngono gorene lo. Ringgam iso meneh nek ra aku terus. Gak ada yang mau. Rindam, alun-alun gitu. Indoor gitu, wani gitu. Aku malah nggak tampil Pak. Kalau bayaran tinggi banget, oke, tapi kan bayaran paling 100-200 lah ya. Lebih dari Pak, Lebih 250. 150. Dan 100-200 kamu bilang lebih dari gimana sih? Iya, ya lebih lah. Aku waktu itu kan di Lawas kan aku waktu itu masih pegang handle aku bisa manajer. nego-negonan lah. Terus berarti di alun tuh yang Enggak. paling menyebalkan. Yang paling menyebalkan itu yang di Rindam, Mbak. Event apa tuh coba ceritain? Event sebuah rokok yang angkanya nggak urut lah. Nggak tahu orang ngerokok apa itu. 67 dong. Iya. Terus dia pengen ada event, ada stand up, Ada stand up-nya. acara kayak semacam CFD karena sore-sore pas belum Iya. puasa kan itu ya. Tenda takjil teman-teman. Goblok banget. Tenda takjil. Dan aku di situ pakai materi Kristen. Yang nonton sopo. Wong Iya. mandar-mandir golek bukoan. Kowe tampil terus nonton sopo. Oke, Iya. bayaran tapi memang biar ada laporan aja orang rokoknya mungkin kali ya. Iya. Biar jelas ada eventnya gitu lah. Nah, dirimu tampil nothing tulus aja berarti. Nah, ya seperti biasa lah, Pak. Oh, tulus aja nggak nothing, kamu nothing tulus. Iya, nothing tulus. Pokoknya yang paling nyebelin itu adalah kita diakin dan kita wong itu melaku, Pak. Ekunya melaku. Ya apa ya Mas? Oh, oke Mas, karo melaku. Ya lho. apa ya Mas? Kan biasanya nek kita stand up heckling orangnya di situ-situ aja Iya. kan. Kuwi melaku, Pak. Yuk takon rokoknya nih di Mas. Atau ku rokok Mas. Iya. Ada berarti. Sing pas lagi tampil nih ditanya sama orang yang lewat tuh ada nggak? Ditanya sama orang yang lewat tuh misalnya, Mas gini apa Mas, atau misalnya Kalau gitu enggak, aku hacklingnya lebih ke hahaha lucu tenan digituin, Pak. jelei. Tapi kan kancamu kuwi wis kenal. Enggak. The fuck. Karena aku udah di present stand up dulu. Aku ngerti kuwi Mas bar tuku boba. Spesifik banget. Oh iya Pak, harus empol Pak. 2000 berapa itu? 22 apa 23 ya? Terus Terus Mas saya habis itu Tuku boba. tuku boba, aku tampil, Ah. Mas saya rampung tuku boba lewat. Hahaha, tuh digituin, Pak. ya Allah. Terus kamu balas nggak? Hahaha, tak balas sih. Hahaha, apa? Hahaha. Oh, jangan, kayak yang itu. tak balas sih kayak bunyi juga. Hahaha.
gitu. Oh, langsung gitu. Berarti sepanjang tampil 10 menit itu nggak ada yang ketawa. 15 menit, Pak. 15. Ini lama banget. Sumpah. Nggak ada yang ketawa Anjing itu. Wah, Bapak ya demi sampai bayaran pada ya. akhirnya di menit ke entah ke 8 ke 9 ke 10 ono wong teko-teko dodok Pengen nonton. tak roasting, Pak. Kanca-kancane do nyedak, Pak, kean, Pak. Do dodok kabeh lho. Oh berarti support Oh, atau mengece? Tak ece. Denen lu dodok lah dodok kayak aku ngene iki. Oh. Terus denen, Mas, geser. Wis kebak Mas jumblengi lah. Oke. Terus dia bilang, Iya. Yo ono wong nyedakne do fokus dari itu. oh. Dan ternyata yang di sana-sana juga ndelok. Itu pas yang masnya duduk di depan terus jumlah masnya itu malah aku mau support malah dia cewek lah situ tak support ya kan. Enggak ada malah guyu terus jadi geser tenan nih. Oh gitu tenan. Oh. Berarti emang bukan beneran itu. Iya wong lebar iki diresiki nggo. Ana pasire bar diku. Terlalu lanjut Mas, terlalu lanjut. Nah, biasanya kalau nyetor ini udah terakhir nih ya. Biasanya nyetor itu kalau ada kata-kata terakhir sebelum menyudahi video ini. Jadi mau menyampaikan apa terkait dirimu stand up? Ya mumpung ada platformnya dan saya editin videonya dan saya uploadnya di channel saya. Jadi teman-teman untuk videonya lebih lengkapnya klik link yang ada di bawah sini. Link apa mau tak kasih link apa? Gak usah lah. Enggak, ininya di sini kan ada subtitlenya nih ya, dibaca aja ini. Kalau kalian lupa nanti ditulis ulang. Ya. Buat teman-teman yang mau bikin materi, yang penting tulis dulu aja. Lucu nggak lucu, tulis dulu, cobain dulu panggungnya. Karena biasanya teman-teman yang ragu untuk stand up itu karena dia belum ngerasain panggungnya, Pak. Oh iya benar. Setelah ngerasain panggungnya, nanti bisa selama 7 tahun baru sadar harus bikin materi solid. Iya orangnya. Iya, karena gini, pada akhirnya ki apa ya, di atas panggung stand up itu kalian bakal menemukan kenyamanan kalian sendiri. Oke. Itu bener-bener nagih, Pak. Oh. Ketika aku perform nggak lucu, itu pressure-nya ada. Tapi aku nge-push piye carane ben aku kudu segera lucu, ayo kudu lucu. Makanya aku bikin one liner ki karena aku nggak sabar untuk kudu guyu saiki. Oh, lucunya pengen cepat. Iya. Oke. Gitu, lebih ke situ sih. Tulis dulu aja teman-teman. Iya. Jangan ditunda-tunda. Aku iso nulis, apa sih kono ndasmu ditulis. Nah, Igor ngomong gini kan nyuruh kita nulis tuh. Igor, materimu selama berkarir ini ada berapa menit total? Iya, nah sekarang aku bisa bilang sekitar 20 sampai 25 menit, Pak. Oke, good. Nanti sekitar 10 tahun lagi bisa bikin spesial 1 jam gitu. Thank you. Oke, terima kasih.